Kita akan awali kegiatan pagi ini melakukan kajian tafsir An-Nisa 111 sampai 120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, sholatan kami atas salaman taman wa sholih asma'in. Bapak Ibu jamaah mahasiswa seluruh Allah, baik yang ada di Serambi pagi ini sampai melenteh dan kopi hangat atau cemilannya sudah siap oleh panitia, juga Bapak Ibu jamaah yang mengikuti secara online secara rutin dengan setia, tentunya juga dengan menepati hidangan pagi ya Bapak Ibu, banyak dari mana nih, banyak dari Jogja, dari Kendal, dari Demak. Silakan kita simak waktunya cuma sebentar saja mengaji pagi ini. Baik, meneruskan kajian ini setelah kemarin selingan ulang tahun MSI, dan nanti setelah hari Sabtu ini, Sabtu kedua, ketiga, keempatnya nanti giliran selingan ada Ustazah siapa ya, putrinya Bu Ida harusnya yang akan mengisi. Baik, apa yang kita bahas pada kesempatan pagi ini ya, saya sengaja ngasih judul sulitnya menghilangkan janji-janji palsu dan angan-angan batil. Ini hampir pada seluruh manusia. Semua manusia pasti dilanda dengan janji palsu. Janji palsu dan angan-angan batil itu selalu menerpa kita semuanya, suka tidak suka ya. Orang beriman, orang tidak beriman, semuanya merasakan ini. Memang Allah tugaskan korin untuk mengganggu kita ya, tentunya. Sejauh mana kita kuat untuk melawan gangguan-gangguan dari korin dan bala tentaranya ya, beredar dari hal itu. Maka hanya orang-orang bertawar beriman dengan dengan melalui sarana mediasi masing-masing ilmu, satu yang sifatnya religius itu menghilangkan segala gangguan bisikan-bisikan setan ya, yang selalu menerpa anak manusia. Dan ada banyak jenis manusia yang mudah diganggu dan sulit diganggu ya. Ya, jadi ringkasannya begini, ini ringkasan dari materi. Kita akan melanjutkan pada sisinya. Nah, di ayat yang 111 ini apa, yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsih. Ini ditafsirkan di dunia ini serba ada dua pilihan ya, hidupnya ada dua pilihan ya. Mau berbuat maksiat ya silahkan ya, mau berbuat amal soleh ya silahkan ya. Semua kembali ke diri pribadi masing-masing, dan semua itu harus dipertanggungjawabkan di alam akhir kelak. Jadi pilihannya juga dua, pilih surga atau neraka, itu silakan gitu ya. Ini di ayat pertama. Ada dalam satu debat dengan non-Islam ya, yang mempercayai bahwa semua kesalahan-kesalahan itu sudah diampuni ya. Dosa waris itu tidak tidak ada bagi mereka, sudah diampuni ya, gitu. Jadi akhirnya mereka katakan kita sudah punya CV, kita mau apa saja, kita sudah aman, sudah dibebaskan dari api neraka. Sedangkan mereka masih berusaha ya. Dia ngomongnya kasar, sholat, sembahyang ya, sampai capek-capek itu masuk di media sosial dan dimasarkan, dilaporkan ke Mabes Polri ya. Mungkin Bapak tahu ya, itu
seorang pendeta yang ngomong tidak senonoh ya, kita hanya cukup sekali aja 10%. Mereka jengkelit karena cuma 2,5%. Itu maksudnya akan itu. Karena mereka masih berusaha untuk ke surga. Kita udah nggak bisa ke surga, kata mereka itu. Ini nggak menggunakan akal, ya. Pandai tapi tidak menggunakan akalnya, sehingga dia yakin masuk surga tanpa harus berusaha. Nah inilah ya, jadi kemudian yang lain katakan, kenapa Tuhan tidak mencegah orang-orang yang jahat itu kalau Tuhan itu ada? Nah ini kan, mestinya ada apa-apa dicegah, itu kasihan orang-orang beriman katanya berdakwah, tapi kok nggak dicegah ketika terjadi akan terjadi musibah, nggak menolong. Kemudian dijawab oleh ustadznya, kita sudah punya warisan dari Muhammad Quran. Jika Quran itu diaplikasikan, dihayati dan diamalkan, semua akan selamat dari saja orang itu. Tapi kalau tidak diamalkan, tidak diimplementasikan dan terjadi, maka orang itu akan celaka. Ya, jadi ini kepercayaan ya, masalah keyakinan antara dua pilihan. Maka kita memilih yang tentu sesuai dengan petunjuk Quran. Ya. Ini maksudnya, ini di ayat 111. Baik, kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ya. Ayat 11. Yaksib khati'atan au isman summa yarmihi. Ini ditafsirkan bahwa berbuat kejahatan tetapi dilemparkan ke orang lain, ibarat lempar batu sembunyi tangan. Ya ini banyak kita banyak sekali yang ngaku, yang sepele saja itu orang banyak bau ketut ya. Nah, usah bagi, wah paling sebelah kono, paling sebelah kiri, padahal dia sendiri yang mungkin ketut. Harus sepele saja itu melemparkan apalagi yang besar. Ya kalau ada demo-demo itu siapa yang mulai dicari? Oh sana sini, itu provokatornya. Nah ini ya, maksud ini dikatakan oleh Allah. Ini Pak Yetuman dijawab ini. Lalu di negeri Koroha, pemimpin berbuat salah, anak buah yang ngaku. Ya, coba, betul nggak? Pemimpin salah sana, anak buah yang ngaku. Dimasukkan ke juri semuanya. Sampai kapan itu bisa selesai itu kan? Seolah nggak tersentuh. Ini kan negeri Koroha. Jadi ya, kemudian yang 13 ini fadlan ini kameraman kita. Fadlallahi alga wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum, bahwa karunia dan rahmat Allah itu selalu melingkupi Nabi Muhammad kita SAW ya. Sehingga ada golongan yang ini dikenal kaum Tukmah ya. Kaum Tukmah itu kaum bagian dari kaum kafir Quraisy yang sangat keras, kita katakan keras dan sangat membenci sekali Nabi Muhammad dan ingin menyesatkan Nabi Muhammad. Namun tentu tidak mungkin ya, karena Nabi Muhammad itu sudah dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya ini kira-kira ya, jadi godaan-godaan Nabi pun ada, tapi tidak tersentuh oleh kaum Tukmahnya. Ya, kita kembali ke ayat 114 sebenarnya, la khaira fi katsir min naswanahu illa man amara bi sedekah atau ma'rufan atau islah. Ini ada kata-kata kunci, sedekah atau berkata yang ma'ruf atau mengislahkan, islah bainan nas antara manusia, diislahkan. Maksudnya apa ini ya? Kita lihat.
tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan ya. Artinya bisikan-bisikan manusia dan apa yang mereka bicarakan sekali bisikan orang lain, menyuruh melakukan sedekah, perbuatan baik dan kebaikan atau mengadakan bersama. Jadi kita sering mengenal istilah sang pembisik ya. Sehingga setiap kali presiden berganti itu pembisik ya. Itu pembisiknya pembisik. Sehingga pembisik ini kekuatannya lebih dahsyat daripada para menteri, daripada para yang lain-lain ya, kepala-kepala badan. Pembisik ini lebih kuat tokoh pembisik presiden. Mas-mas presiden ada itu ya. Bahkan mungkin juga gubernur, wali kota, bupati ya. Itu ada pembisik-pembisik yang kadang-kadang justru menyesatkan para penguasa itu ya. Ini kira-kira ya. Jadi kemudian di ayat berikutnya man yusakkihi rasulah min ba'di ma yatabayyanu huda. Jadi ini terusan dari ayat tadi itu. Dan siapa yang menyalahi atau menentang Rasul mengenai kebenaran yang dibawaanya ya, setelah nyata baginya petunjuk, setelah jelas baginya kebenaran dengan adanya mukjizat-mukjizat, dan yang mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin ya, tetaplah mereka ya, sesatlah mereka dan tempat-tempatnya adalah jahanam. Ini di ayat 115. Jadi dapat sedikit jelaskan tafsirnya ini bahwa perjuangan Nabi itu tidak ringan. Semua Nabi itu tidak ringan. Bahkan ada satu Nabi yang sudah puluhan tahun berdakwah di satu tempat ya, atas perintah Allah. Namun tidak satu pun dari masyarakat itu yang mengikuti jejak Nabi itu. Satu pun tidak ada ya Bu. Masih kan Bu, Nabi siapa itu sudah bertahun-tahun akhirnya dia putus asa. Satu pun tidak yang ikut ajaran Nabi itu, putus asa dia. Nabi sinten Bu? Nabi Yunus. Yang ditelan ikan itu siapa? Ya, ini kan diuji oleh kapalnya kok kena Nabi kita ya, Nabi Yunus alaihissalam ya. Ini karena dia putus asa ya, biasanya kan la ta'asur Rasulullah, la ta'asir lah ya, tidak boleh putus asa dalam berdakwah berjuang itu ya. Satu ya. Bahkan Nabi Nuh itu hampir seumur-umur berdakwah cuma 77 yang ikut, yang kapalnya dia itu ya. Yang lain bergelar ya. Nah itu mari sama-sama kita bersyukur di sini 40-50 ya, yang hadir itu sudah bersyukur, sudah lebih baik daripada zaman Nabi Yunus alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Ini Ustaz Abdul Malik juga begitu, berjuang mati-matian ya di perumahan dia itu juga cuma 7-5 orang hadir ya, memang begitu merintis. Pelan-pelan semoga dia bisa lebih merebiung ya. Ya. Ya, untuk berikutnya ya 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ditafsirkan ya, Allah tidak mengampuni dosa syrik ya, syirik ya, yang menyamakan dia dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian masyid bila faqad shalla dollar pahit. Berarti sudah sesat ya, sejauh-jauhnya sesat orang syirik tadi itu ya. Sesat sejauh-jauhnya ya, jangan jadi musuh kita semuanya. Kemudian di ayat 17 ya.
Iyad'una min dunihi ya illa innasya wa in yad'una illa syaitana marida. Ini ditafsirkan bahwa yang disembah oleh orang musyrik tadi itu selain daripada Allah, maksudnya selain dari Allah yang kita pahami, kita yakini, hanyalah berhala-berhala, yakni berhala pepertina yang dulu dikenal dengan nama Lata, Uzza dan Manat yang ada di sekitar Ka'bah ya. Itu. Jadi Lata, Uzza, dan Manat itu nama orang yang ketika hidupnya itu sangat baik pada masyarakat, sangat dermawan ya. Dengan hartanya, dengan kebaikannya itu. Dia tidak meninggal karena nggak ada hidayah dari Allah, belum muncul orang-orang yang alim ulama sehingga mereka menjadikan patung 3 orang tadi itu dan sembah-sembah. Ini yang dimasukkan. Berikutnya 114 la'anallah, itu berarti melaknat ya, laknat Allah berarti. Wa ta'khidana min ibadika nasiban ma'rudah. Jadi di sini Allah tuh melaknat ya, dijauhkan dari rahmatnya orang-orang tadi itu, dan katanya setan itu akan saya ambil, setan berkata pada Allah, akan saya ambil untuk saya, kata setan, dari hamba-Mu ya Allah bagian yang telah ditetapkan yang saya ajak untuk mentaati saya. Yang telah ditetapkan ini kalau ditafsirkan lebih jauh adalah orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Ya barangkali orang-orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, malas bermajelis, malas ke masjid, malas sholat berjamaah dan macam-macam, itulah orang yang ditetapkan Allah yang bisa diganggu oleh setan ya. Jadi keluarga atau berayatnya dan kelak menjadi penghuni neraka ya. Hati-hati. Baik, kita ke 119 cepat saja. Yang pertama ini ada kata kunci wa dzillalahum wa la yantahu wa la amurantahu. Secara singkat, dan sungguh akan saya sesatkan ya. Setan ya akan sesatkan. Wa bianakuna adanal an'ami wa la amurantahu, untuk membangkitkan angan-angan yang tadi yang judulnya itu. Setan selalu membangkitkan angan-angan kosong ya, yang palsu pada manusia ya. Wa yu'minuna wa khalaqallah wa ma yattakhidha syaitan, menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak. Jadi kok suruh memotong ternak binatang ternak, telinganya ini apa maksudnya ya, untuk menyiksa binatang itu bukan disayat supaya mau Allah, tapi dia dipotong telinganya. Ini juga korin ya. Nah yang terakhir itu mamanya takhida syaitan waliya, berarti menganggap syaitan wali walinya, pemimpinnya ya, dibandingkan Allah. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka dia akan sesat selama-lamanya. Dan yang terakhir ayat 130, yang itu hum wa yunabihim wa ma yang itu hum syaitan illa ghurura, yang ditafsirkan kita untuk menjadikan pada mereka panjang umur ya, apakah bisa setan jadi banyak umur dan menyebabkan angan kosong ya, kita nggak terasa ditiup oleh setan ya. Tercapainya cita dunia dan bahwa tak ada hari kebangkitan dan hari pembalasan, itu angan-angan setan. Jadi ada manusia percaya bahwa tidak ada hari akhir, tidak ada kebangkitan. Ada di Indonesia banyak tokoh-tokoh seperti itu. Padahal dia sudah pergi Mekah, sudah pindah, sudah haji, tapi memang nggak percaya hari kebangkitan. Lalu dipertanyakan gimana hasilnya itu ya? Ya nggak percaya dengan hari kebangkitan. Ini dia juga perlu diterangkan gitu ya. Baik ya, jadi itu kira-kira Bapak sekalian cepat dan ringkas kita menafsirkan ayat 111 sampai 120 Al-Isya.
semoga yang sedikit ada manfaatnya. Dan sebagai penutup ada satu kata-kata Quran ya, firman Allah, in asamtum asamtum di alam tersebut dengan walaha. Ini maksudnya apa? Jadi jika engkau berbaik, berbuat baik untuk dirimu. Sebenarnya jika engkau berbuat kejahatan, maka untuk dirimu sendiri. Jadi pilihan dua dunia, dunianya mau dunia yang ke kanan ya baik, yang ke kiri yang buruk. Nanti akhirat juga gitu, dan neraka dan surga. Semoga kita termasuk orang yang selalu berbicara baik, di golongan kanan, tidak ke kiri-kiri, dan lurus menuju surganya Allah. Amin. Maka itu silahkan kalau ada di apa